Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Adik-adikku sekalian, Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang materi sujud syukur, yang mana sujud syukur itu dilakukan apabila kita telah mendapat nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kemudian kita bersyukur dengan melakukan sujud syukur. Hari ini materi kita kan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah ialah yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Berarti ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, kita melakukan sujud sajadah. Namun ini hanya teruntuk orang yang mengetahui, karena kita di sini belum pernah, atau adik-adik belum pernah melihat atau melakukan. Mungkin adik-adik belum tahu. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah tersebut. Hukum sujud tilawah. Adapun hukum sujud tilawah adalah sunnah. Namun apabila dilakukan ketika sholat berjamaah atau bersama di masjid, di musola atau di langgar, atau kita lakukan secara bersama di rumah, makmum wajib mengikuti imam. Nah, artinya kita yang mengikut imam, kita wajib mengikut imam ketika imam melakukan sujud tilawah. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah lalu sujud, maka makmum juga wajib ikut bersujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Selanjutnya, syarat-syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah itu ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Nah, artinya kita itu bersuci dalam keadaan berwudu, tidak terkena najis, baik badan maupun pakaian ataupun tempat kita yang ingin kita sujud tilawahi. Yang kedua itu menutup aurat. Nah, sama dengan halnya sujud syukur, kita juga menutup aurat, tidak boleh berbuka aurat. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Nah, yang ketiga kan menghadap kiblat, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh membelakangi kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, ketika kita mendengar ayat sajadah ketika sedang sholat atau kita sedang berjalan, kalau kita memahami kita sedang berjalan, sedang menutup aurat atau sedang dalam keadaan suci, kita pergi mendengar orang membaca ayat sajadah ketika lewat masjid, kita bersinggah ke masjid dulu,
kita melakukan sujud tilawah. Nah, selanjutnya itu tata cara sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah itu ada 2. Yang pertama ketika kita sedang sholat. Nah, ketika sedang sholat, ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, maka niat dan mengucapkan takbir. Nah, kita berniat terus mengucapkan takbir Allahu Akbar untuk sujud. Kemudian sujud 1 kali saja dan membaca doa sujud. Kemudian mengucapkan takbir saat bangun dari sujud. Lalu kembali berdiri tegak untuk meneruskan bacaan ayat sajadah dan meneruskan sholat kita. Nah, ini ketika kita sholat. Kita setelah sujud tilawah, kita kembali lagi berdiri, meneruskan ayat, sambungan ayat sajadah, dan kita meneruskan sholat kita. Nah, jika mengikuti imam juga demikian caranya, namun harus mengikut imam. Yang kedua, ketika di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengarkan ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Kemudian bertakbir Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan. Kemudian takbir untuk bersujud Allahu Akbar, bersujud. Lalu sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam seperti dalam sholat biasa. Nah, kalau kita di dalam sholat atau sedang sholat, kita sujud tilawah kemudian kembali berdiri untuk melanjutkan sholat kita. Tapi kalau tidak di dalam sholat atau sedang berada di luar sholat, kita hanya sekali sujud kemudian langsung salam. Nah, ini ada niat dan doa sujud tilawah. Bacaan niat sujud tilawah yaitu nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Nah, aku melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun doa sujud tilawah atau sujud sajadah ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu adalah doa dari sujud tilawah. Nah, adapun sebab-sebab sujud tilawah. Seseorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat sajadah atau mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Entah dibaca sendiri ketika sedang sholat atau ketika mendengarkan seorang imam mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah di masjid. Nah, ketika orang membaca surah Al-A'raf ayat 206, di situ ada ayat-ayat sajadah yang diharuskan kita untuk sujud tilawah. Sunnah untuk melakukan sujud tersebut. Kemudian surah Ar-Ra'du ayat 15, surah An-Nahl ayat 49, surah Al-Isra ayat 107, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, surah As-Sajdah ayat 15, surah Sad ayat 24, surah Fussilat ayat 37, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiraq ayat 21, surah Al-Alaq ayat 19. Nah, di dalam surah-surah ini
ada diberi tanda seperti kubah masjid atau ada tulisan sajadah dengan bertulisan Arab. Nah, itu adalah tanda bahwasanya surah itu ayat itu disunahkan untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Nah, karena minggu kemarin kita mempelajari sujud syukur dan hari ini kita mempelajari tentang sujud tilawah, jadi berikan jawaban tentang persamaan perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, ini pertanyaan yang akan kalian kerjakan hari ini. 1. Apa saja persamaan sujud syukur dan sujud tilawah? Nah, dan yang kedua, apa saja perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah? Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan, yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Kalau tidak memahami, boleh kalian buka di YouTube atau di video-video lainnya untuk melihat tata cara sujud tilawah yang benar, sehingga kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Jika ada perkataan kakak yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.